200 km sahaja. Sedangkan jarak bumi dengan matahari 91 juta batu atau 1150 juta kilometer lebih kurang. 150 juta kilometer, jemaah sekalian. 200 kilometer berbanding 150 juta, berapa persennya? Berapa persennya? 200 kilometer dibandingkan 150 juta kilometer, berapa persen? Sikit kan? Sekarang apa yang ada selepas 200 km hingga matahari? Jika sekiranya tidak ada planet yang disinari matahari, yang ada hanya gelap gulita. Artinya tebalnya siang dengan tebalnya malam, mana yang lebih tebal? Malam. Mesti malam jauh lebih tebal. Jika kita andaikan begini, di alam semesta katalah hanya ada matahari dan bumi. Katalah ada dua itu sahaja. Kita hanya merasa terang bila di bumi, naik saja melepasi 200 km sampai ke matahari, kita tidak melihat apa-apa kecuali gelap gulita. Kalau nampak pun matahari jauh di sana. Kalau nampak pun antara kedua-duanya ini, ruang antara kedua ini gelap gulita. Baru nampak terang bila cahaya memantul kan. Coba sekarang jika di Kuala Lumpur ini tidak ada benda yang disinari matahari, apa yang kita nampak? Cahaya boleh nampak tidak ya? Cahaya ini agak-agak boleh dilihat atau tidak ya? Cikgu saya dahulu cahaya tidak boleh lihat. Baru lihat bila memantul, ada benda yang bila tidak ada benda yang kita tidak boleh melihat apa-apa. Sebab itu Allah gunakan kalimah naslahu. Naslahu tu maknanya siang ini Allah tanggal. Sini kan siang kan. Bila bumi nanti berpusing, benda yang asal siang, kawasan asal siang jadi malam kan. Jadi jadi malam tu Allah istilahkan kami tanggalkan siang. Tapi bukan sekadar tanggalkan, naslahu. Kenapa? Karena benda yang ditanggalkan hanya nipis. Karena ketebalan siang hanya 200 km. 200 km tu nipis berbanding 150 juta kilometer. Berapa persen? Inilah satu hakikat kauniah. Jadi Allah berfirman naslahu, dalam ayat kauniah pun seperti itu. Dan banyak lagi ayat-ayat kauniah. Kesimpulannya, tidak mungkin Allah berfirman berbeza dengan apa yang Allah ciptakan. Tidak mungkin Allah menciptakan berbeza dengan apa yang Allah firmankan. Artinya kebenaran firman Allah pasti sama, pasti serasi, seiring sejalan, bertembung dengan kebenaran apa yang diciptakannya. Orang kafir sudah mengakui kebenaran al-ayatul kauniyah. Kenapa mereka tidak membenarkan, mengakui kebenaran ayat Qur'aniyah? Walhal ayat Qur'aniyah itu firman Allah, ayat kauniyah itu ciptaan Allah. Sedangkan Allah tidak mungkin berfirman berbeza, mencipta berbeza. Begitu maksudnya. Dan puluhan ayat-ayat seperti ini, bukan satu sahaja. Baik, sebagaimana kita tahu, katalah jemaah sekalian, sinar matahari, matahari apa namanya? Kalau daripada matahari namanya sinar ke cahaya? Matahari, sinar. Kalau bulan? Bulan cahaya. Matahari sinar. Matahari sinar, bulan cahaya. Tak apalah itu bahasa Melayu karena saya tidak ajar bahasa Melayu. Atau begini aja lah, matahari benda yang mengeluarkan
cahaya sendiri. Sementara bulan hanya memantulkan ya. Hanya memantulkan saja kan. Mana tidak ada dari bila kita tahu nih, bila kita tahu yang matahari itu ada cahaya sendiri sedangkan bulan hanya memantulkan, bila kita tahu? Semalamnya kan, baru semalam kan. Ya maksudnya perkembangan ilmu nih ya mas kan, katalah hanya 100 tahun itu kira semalam lah. Itu maksudnya, kan baru semalam. Tetapi tahukah kita sebelum manusia tahu bahwa bulan sebenarnya hanya memantulkan, sementara matahari mewarnakan macam pelita lah, macam lampu. Quran 1500 tahun sudah memberitahu. Rahsia ciptaan Allah belum diketahui, tapi Allah telah memberitahu pada kita melalui firman-Nya. Rahsia ayat kauniyah belum diketahui, tetapi Allah sudah memberitahu melalui ayat Qur'aniyahnya. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran mesti sama dengan apa yang Allah ciptakan dalam ayat kau. Coba lihat surah 10 ayat 5. Tadi saya tanya semenjak bila kita tahu bahwa matahari ini ada cahaya sendiri, sementara bulan hanya memantulkan. Jawaban ilmiahnya semalam. Yang pasti bukan 1000 tahun yang lalu. Ya, bukan 1000 tahun yang lalu. Tapi Quran Allah telah memberitahu kita melalui firman-Nya sudah 15 abad yang lalu kebenaran firman-Nya, dan ternyata terbukti dalam ayat kauniyahnya. Tengok surah Yunus ayat 5. Dan ayat ini konsisten dalam ayat-ayat yang lain. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Huwa dialah Allah alladzi zat yang ja'ala, ia telah jadikan asyamsa matahari diya'an. Untuk matahari namanya diya. Wal qamara, dan Allah jadikan bulan nuran. Untuk bulan nur. Tengok, Quran dah bezakan. Untuk matahari namanya diya. Untuk bulan namanya nur. Kenapa dibezakan? Nah, inilah yang kita akhirnya faham. Sebab matahari ada cahaya sendiri, dia sumber cahaya, bukan memantulkan. Adapun bulan hanya jadi cahaya atau sinar yang dipantulkan. Quran gunakan istilah nur. Sementara cahaya yang datang daripada benda itu sendiri, Quran gunakan istilah ini 14-15 abad yang lalu. Sedangkan kita tahu hakikat kauniyah baru semalam. Sekarang coba katakanlah hingga hari ini, setelah dikaji-kaji, rupa-rupanya bulan itu ada cahaya sendiri, sementara matahari memantulkan. Katalah itu hakikat dia. Quran hancur ya mas sekalian, tidak akan dipercaya orang. Katalah hakikat yang ada dalam alam semesta, bulan itu ada cahaya sendiri, sementara matahari hanya memantulkannya. Sedangkan Quran bercakap lain. Katakanlah bertanggah berlawan itu, Quran tidak lagi dipercaya oleh sesiapa pun. Sehingga dakwaan dan tuduhan orang kafir beralasanlah bahwa Quran hanya cerita, hanya dongengan. Tapi bagaimana mungkin Al-Quran berfirman lain, mencipta lain. Itu contohnya. Itu contoh dia. Dan banyak, memang tak terkira jumlahnya dalam Al-Quran. Kebenaran Al-Quran, firman Allah, pasti akan sama dengan kebenaran ciptaan Allah. Atau dalam ayat yang mudah, apa yang Allah firmankan, begitu jugalah yang Allah ciptakan. Si orang-orang kafir tidak meyakini kebenaran firman Allah. Tapi setelah mereka ditanya tentang ayat kauniyah, mereka tak ada jawaban lain melainkan mengakui keesaan Allah. Keesaan Allah. Itu ayat ini. Sebab itu Allah di penutup ayat itu, ayat yang sedang kita pelajari ini, ayat 61,
fa anna yufakun. Macam mana mereka dipalingkan? Macam mana boleh mengakui alam dan isinya ni Allah yang cipta, tapi boleh menolak pula bahawa Al-Quran itu firman Allah, sedangkan isi kebenarannya sama, atau kebenaran isinya sama. Inna khalaqas samawati wa ini jamaah boleh cari sendiri selebihnya ya, puluhan jamaah sekalian. Dan alhamdulillah telah kita pelajari surah Yasin sudah habis, surah Ar-Rahman sudah habis, kan? Surah Ar-Rahman sudah kan? Sudah. Tengok mujizat-mujizat di sana, Masya Allah, tak terkira. Itu penting sekali. Bahkan saya menyatakan, tengok ketika Allah cerita tentang timur dan barat, kadang Allah gunakan mufrad, Rabbul Masyriq wal Maghrib, itu mufrad. Kadang gunakan muthanna, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, dua timur, dua barat. Kadang Allah gunakan bentuk jamak, Rabbul Masyariqi wal Maghrib, beberapa timur dan beberapa barat. Macam mana sekejap satu timur satu barat, sekejap dua timur dua barat, sekejap banyak timur banyak barat. Jadi sebenarnya timur ni satu ke dua ke banyak. Itu sebetulnya cerita tentang rahsia kauniyah. Ada maklumat berbeza yang tak disampaikan oleh Allah. Begitulah firman Allah, begitu jugalah ciptaannya. Dan banyak lagi dan banyak lagi, tidak terkira jumlahnya. Dalam diri kita, kalau kita ditanya dalam diri kita ni siapa sebetulnya yang berbohong dalam diri kita, anggota tubuh kita daripada hujung rambut hingga kaki, sebenarnya siapa yang bohong? Yang bohong lalu kita, daripada hujung rambut hingga kuku kaki atau kuku kakiku, kuku kakiku kaku kak. Itu ayat yang kuku kakiku kaku kak. Daripada anggota hujung rambut hingga kaki, menurut kita ya mas sekalian, apa yang bohong? Siapa yang bohong? Hati, lagi mata, mulut. Woi, banyaknya yang bohong. Mana kita ni banyak makhluk pembohong semua. Tangan ada bohong, gerakan tangan. Mata bohong. Oh, maknanya baca Qurannya belum khatam. Ini sedih sekali. Ini ilmu tercanggih. Quran beritahu dalam kita, dalam tubuh badan kita ini pusat bohong, arahan bohong datang daripada nasiyah, daripada lobus frontalis. Frontal lobe, jamaah kedua saya sebut lobus frontalis. Bukan tangan, bukan mata, bukan lidah, bukan mulut, bukan hati. Dan sekarang terbukti memang yang memberi arahan kepada kita manusia untuk cakap benar ke, bohong ke, ikut ke, menentang ke, melawan ke, jujur ke, tipu ke, buat yang disuruh ke, tinggal yang ditegak ke, semua arahan itu diarahkan oleh lobus frontalis yang bekerja di otak bagian hadapan. Sebelum manusia tahu hakikat ayat kauniyah ini, Quran 14 ayat sudah beritahu kita, kalala nasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah. Coba tak canggih macam mana maklumat Al-Quran. Jadi yang bohong bukan mulut. Kita ni, dia tu mulut dia bohong lah. Itu salah. Ya tak salah dari bahasa percakapan lah, tapi salah daripada secara ilmiah tak betul lah. Itu yang saya maksudkan bila Quran firman begitu. Okey, masalahnya semenjak bila? Semenjak bila manusia tahu bahwasanya orang itu berbohong atau tidak diarahkan oleh otak bagian depan. Kan baru semalam. Lagi-lagi baru semalam. Bahkan yang beliau menguraikan dengan sangat sempurna uraian dia, ini seorang doktor pakar daripada Kanada, yakni Profesor Dr. Keith Elmore nama dia.
Kan baru semalam. Quran sudah 14 abad yang lalu. Artinya kebenaran ciptaan Allah sama dengan kebenaran firman-Nya. Lagi sekali, apa yang Allah firmankan macam juga yang diciptakan. Ini tidak mungkin bercanggah, dan itu sangat menarik sekali dua ayat ini bila kita dapat memadukannya. Kalau kita dapat jamaah sekalian menjelaskan ini, semakin ya kebulan kita meningkat, menjelaskan kebenaran ayat kauniyah sama dengan kebenaran ayat Qur'an. Itu luar biasa tuh. Jamaah tidak perlu takut diserang oleh siapapun. Bukan sekarang untuk tambah keyakinan diri, bahkan kita dapat meyakinkan orang yang menentang Al-Quran dan Islam. Sebab sekarang anak-anak kita makin pandai, peluang untuk dapat maklumat makin mudah dan luas. Pertanyaan mereka pada kita berbeza sekali dengan pertanyaan kita pada orang tua kita dahulu. Kita paling-paling dahulu tanya umpamanya, mak nak tanya mak, malaikat yang pencabut nyawa siapa nama dia? Itu pertanyaan kita dahulu. Anak kita sekarang tanya bukan begitu. Dahulu kita kecil, pertanyaan dia sangat sederhana. Ya nak tanyalah ya, ni kalau kita puasa kentut masa mandi batal atau tidak? Itu pertanyaan budak-budak dahulu. Sekarang tak akan tanya lagi begitu. Pertanyaan sekarang canggih. Mak ini macam mana ni? Kawan saya tanya, kita percaya kitab Injil itu sudah tidak asli, tapi dia pun rupanya serang kita bahwa Quran itu pun rupanya sudah tidak asli, sudah penuh dengan pemalsuan. Lalu dia minta bukti. Apa buktinya Quran itu masih asli daripada Allah? Apa bukti dia? Nah, itu yang pening itu kita. Jangan sampai nanti bila kita ditanya karena kita tak mampu jawab, ya akhirnya bab Quran jangan sentuh ya. Penumbung kok. Ini sensitif nih, ini tahu dah. Islam itu agama resmi. Quran itu kitab suci. Jangan kamu nak pelembok kamu. Kawan tuh nak tanya. Mungkin memang betul-betul ikhlas nak tanya, ingin tahu. Dan jika kita tahu, jawablah. Tapi jika kita belum tahu, ya carilah maklumat supaya kita tahu. Jangan ada orang tanya, kita tak tahu, jawabannya marah. Lepok ya, bab Quran jangan tanya. Itu kelemahan yang bagi saya sangat-sangat tidak sepatutnya ya, dengan kemudahan yang ada sekarang, dengan kecanggihan ilmu yang Allah berikan pada kita sekarang untuk belajar ayat Al-Quran, masih ada sikap setengah orang Islam yang sikapnya begitu dalam mempertahankan Islam. Bagi saya masih terlalu, cara mempertahankannya masih terlalu ya mungkin dalam 200-300 tahun dahulu mungkin patutlah begitu mempertahankan. Tapi sekarang tidak boleh lagi begitu. Cara mempertahankan kebenaran mesti dijelaskan dengan cara yang benar. Kalau yang ditanyakan itu katalah fakta-fakta ilmiah yang dikatakan Al-Quran, ya jelaskanlah dengan data-data saintifik, begitu sepatutnya. Apatah lagi Quran memang suruh kita menguasainya. Sebab kita seorang Islam wajib yakin tidak mungkin kebenaran firman Allah bercanggah dengan kebenaran ciptaannya. Tidak mungkin sama sekali. Dan itu wajib dicari hingga bila? Ya hingga kita dipanggil oleh Allah. Tidak boleh berhenti. Apa tujuannya? Tujuannya karena Allah suruh. Itu saja. Kenapa awak pelajari itu? Ya karena Allah suruh. Itu aja lah. Bukan pasal kita nak ingin jadi pengerusi penelitian negara. Lambat. Ingin jadi astronot, tak payahlah. Kalau layak pun nanti hanya layak karena ada ilmu, tapi tak layak karena tak sehat. Untuk jadi astronot bukan sekadar pandai, mesti sehat kan. Kalau pandai pun kalau tak sehat, layak gak jadi astronot? Tak layak. Belum terbang sudah mabuk. Terbang 10 hari pingsan aja. Dah balik ke bumi masih koma, masuk hospital seminggu.
Sekali sedar ditanya, nampak apa? Gelap. Matlamatnya bukan sana, matlamat karena Allah suruh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan perintah untuk mengkaji al-ayat kauniyah. Dan jangan lupa, ilmu yang pertama sekali diajar oleh Allah kepada manusia ketika Adam masih di surga, yakni ayat kauniyah, al-asma kullaha. Asma kullaha itu kauniyah lah. Allah belum ajar solat, Allah belum ajar zakat, Allah belum ajar itu dan ini. Tapi ilmu yang pertama sekali diajar oleh Allah, allama adamal asma'a kullaha. Itu di surga tempatnya. Itu tak heran kita jika wahyu pertama diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini luar biasa sekali ayat itu. Sangat-sangat luar biasa, memberikan satu kalakan, dorongan yang sangat kuat sekali untuk kita mempelajarinya. Sebab saya tadi, kita nanti akan mendapat kebenaran yang seiring sejalan. Kita belajar Quran, jumpa kebenaran. Iya ke begitu ke? Maklumat yang kau berikan katanya langit itu seperti itu, bumi itu seperti itu, laut itu seperti itu, hujan itu seperti itu. Betul ke? Ya kena tanya yang atas lah. Qurannya sudah kita baca, Qurannya sudah kita fahami, tapi kan kita belum nampakkan bukti-bukti yang nyatanya. Bukti nyatanya ada dalam ayat kauniyah. Jadi bila Quran cerita tentang proses turunnya hujan, ya kena dilihat dalam ayat kauniyah. Sebab dalam Quran kan bila Allah cerita hujan macam-macam ayatnya. Ada yang Allah kata kami turunkan air dari langit sama. Kadang ada Allah firmankan minas sahab. Sahab maknanya awan. Kadang Allah gunakan muksirat. Tengok langit ada, sahab ada, muksirat ada, tapi semua diterjemahkan awan. Macam mana nak faham? Sedangkan itu yakni Allah menjelaskan tentang mekanisme berlakunya, terjadinya hujan. Bagaimana proses hujan itu diterangkan sangat luar biasa detailnya oleh Al-Quran. Tapi dengan sangat saintifik yang kita perlu uraikan. Apa muksirat? Kenapa di sini Allah kata kami turunkan air daripada muksirat? Yang ini kenapa daripada awan? Lalu apa beza awan dengan muksirat, dengan sama? Sekejap disebut sama daripada langit. Langit itu apa? Sehingga air boleh turun dari langit. Sedangkan bintang pun di langit. Adakah sama langit letaknya bintang dengan langit? Dari mana hujan kan masih banyak kan yang perlu kita jawab kan. Terlalu banyak yang perlu kita jawab. Jadi kena cari jawapannya lah. Ya, karena terlalu banyak yang perlu kita jawab itu, akhirnya kita pun ya malas ya, tak payah cari jawapan lah, banyak sangat. Bio je lah. Penciptaan langit dan bumi adalah mu'jizat kauniyah la tantahi. Mukjizat kauniyah yang tidak akan habis, tidak akan terhenti. Falimada tatlubuna al-mazid min al-ayat. Lalu kenapalah mereka orang kafir masih minta lagi tanda-tanda yang lain? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikannya melainkan untuk menjelaskan kebenaran kerasulan Nabi dan membenarkan risalah yang dibawanya. Contohnya ayat tadi, mereka mengakui Allah lah pencipta satu-satunya bumi dan bumi. Allah lah pentaskhir satu-satunya apa yang ada di alam semesta ini. Baik, jemaah sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat itu ada dua kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong tunjukkan. Dalam ayat yang sedang kita pelajari ada dua perbuatan Allah. Tolong tunjukkan dua itu. Satu, dua. Dalam ayat yang sedang kita pelajari ada dua fi'il Allah, ada dua kerja Allah, ada dua perbuatan Allah. Tolong tunjukkan dua perbuatan itu. Satu, khalqun. Dua, taskhirun. Taskhir, sakhara. Sakhara itu taskhir lah. Ada dua perbuatan Allah. Ini penting sekali. Ini kaitannya dengan baik. Ayat sebelumnya cerita tentang apa ya?
Ayat sebelumnya cerita tentang apa? Rezeki kan. Ayat ini nampaknya macam cerita tentang kuasa Allah kan. Ya. Tapi rupa-rupanya ayat ini pun masih cerita tentang rezeki juga. Ayat yang sedang kita pelajari ini bukan sekadar cerita tentang kekuasaan Allah, tapi juga cerita tentang rezeki Allah. Masih adalah tanasub keserasian ayat dengan ayat sebelumnya. Bukan setakat cerita tentang, saya ulangi, kuasa Allah yang boleh menciptakan bumi langit dan isinya, yang menundukkan matahari dan bulan, tapi juga menceritakan rezeki Allah. Dzakara fis samawati wal ardi al-khalqu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat ini, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Terhadap matahari dan bulan Allah kata taskhir, sakhara, menundukkannya. Li'anna mujarrada khalqi syamsi wal qamari laisa hikmah. Fa inna samsa law kanat makhluqah bi haitsu takunu bi maudin wahidah. Jamaah sekalian, terciptanya matahari, terciptanya bulan semata-mata tidak memberi hikmah. Saya ulangi, jika Allah menciptakan bumi